Komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, di mana manajemen pengawasan juga merupakan aspek penting dalam pelayanan publik. Nah, manajemen mutu dalam pelayanan publik berfokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti pada video yang akan kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melaksanakan rapat internal untuk menyerap aspirasi atau keluhan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan UPTD hutan kota. Nah, pada hari ini kebetulan ada Bu Andri, masyarakat yang memang menjadi pengunjung tetap di hutan kota ini yang saya minta untuk hadir. Coba Bu Andri, masuk Bu Andri. Masuk Bu, duduk Bu. Nah ini Bu Adri ada yang tadi saya sampaikan pengunjung yang datang mengunjung ke hutan kota. Nah hari ini Bu Adri kami minta keluhan Ibu bisa disampaikan di sini, jadi semua orang yang bapak Ibu yang ada di sini bisa mendengar. Silakan Bu Adri. Terima kasih Pak Yudi. Saya mohon maaf, mungkin ini ada sedikit keluhan dari saya dan juga mungkin warga di sekitar, karena di sini kami sering olahraga rutin di sini juga dengan anak-anak. Cuman ada sedikit keluhan waktu olahraga sebelumnya itu di sini itu kita udah ada mengalami penurunan di taman ini Bapak. Penurunannya itu seperti rumput-rumput yang udah banyak ketumpuk yang nggak dibersihin, terus juga papan informasi tanamannya juga udah usang seperti itu. Sebenarnya sih jujur saja kami itu kemarin mau di sosmed lah untuk posting, cuman sudah saya pikir lagi janganlah seperti itu, karena kan di sini kan itu potensinya di kota Jambi kan, jadi mungkin boleh kami infoin dulu ke pihak hutan kotanya. Terima kasih banyak Bu Andri atas masukan atau keluhannya yang sangat jujur sekali. Tentu ini penting bagi kami untuk kami tahu apa yang dikeluhkan. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini sebagai alarm bagi kita untuk memastikan bahwa ke depan hutan kota bisa jauh lebih baik. Kira-kira ada masukan atau saran dari Ibu Cynthia dulu, mungkin nanti Pak Manda dan Bu Dewi. Terima kasih Pak Kepala, saya ingin menyampaikan Bu. Saya juga ngerasa akhir-akhir ini koordinasi kita agak longgar ya Pak. Laporan dari lapangan tidak rutin masuk, bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Mungkin sedikit dari saya bahwa saya selaku pengawas di sini, saya akui masih kurang dalam pengawasan. Nah, staf saya ini masih banyak yang tidak melaporkan secara tulis, dan rata-rata mereka masih lisan Pak melaporkannya. Mungkin. Nah, ini masukan dari Bu Cynthia, kemudian dari Pak Mada. Mungkin yang perlu kita juga ini terkait dengan mutu pelayanan. Gimana itu Bu Dewi dengan mutu pelayanan Bu? Sepertinya kita butuh evaluasi pelayanan Pak. Baik, melihat mendengar keluar dari Bu Andri tadi, kemudian dari penyampaian Bapak Ibu semuanya pada hari ini, kemudian kita memang harus turun ke lapangan. Nanti kita coba nanti diundang juga stakeholder terkait, baik itu perwakilan dari UPTD, kemudian dan semua staf lain. Siap.
baik Bapak Ibu, tadi kita sudah berkunjung melihat lokasi langsung titik-titik mana yang menjadi keluhan masyarakat. Memang ada beberapa tempat ya papan informasi yang rusak, kemudian daun kering yang menutupi jalan, serta beberapa papan informasi tanaman yang belum tersedia atau rusak. Nah, ini membuktikan bahwa pengendalian kerja kita itu perlu kita tingkatkan. Perlu adanya keterbukaan. Pada hari ini makanya kita ada rapat internal yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita perlu informasi secara terbuka, kita harus petakan apa saja persoalannya, kemudian apa solusinya, sehingga memastikan bahwa penjaminan mutu pelayanan di UPTD Hutan Kota ini. Ya, mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Izin Pak, terima kasih Pak. Untuk berkaitan dengan sistem pelaporan dan koordinasi masih kurang Pak, saya rasa. Buktinya itu kalau laporan kondisi taman belum ada sampai sekarang ini Pak, hanya tersampaikan secara lisan, nggak ada dokumentasi yang bisa didukung gitu Pak. Pak Yogi, saya selaku koordinator konservasi, saya akui kesalahan tim kami di lapangan dikarenakan kami masih melaksanakan pencatatan baik itu satwa maupun fauna secara manual. Insya Allah kedepannya jika ada aplikasi dapat kami catatkan melalui digital. Mungkin sekian Pak Yogi. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya, mungkin dari rekan pihak pengawas kebersihan. Baik, kami juga terkendala pada personil Pak. Mereka ini bekerja tanpa pengawasan sehingga area sekitar kolam itu tidak satu. Jadi kami juga mengalami kendala, dan saya juga akui saya masih belum rapi dalam menyusun laporan Pak. Mungkin terima kasih. Izin Pak, saya ada usulan. Bagaimana kalau sistem pencatatannya kita mulai dengan melalui Google Form atau aplikasi sederhana untuk tim lapangan Pak. Jadi datanya bisa masuk langsung ke server kita. Kita ke database, kita bisa akses dan evaluasi secara real time dan akurat. Tapi ini Pak Rido, kalau Pak Rido kan ahli nih menggunakan Android. Tapi kalau tim kami di lapangan ini sebagian besar belum bisa Pak menggunakan Android ini. Gimana tuh Pak Rido? Tenang Bu, kita bisa mulai bertahap. Nanti tim lapangan kita dampingi sampai bisa Bu. Dan kita barengi juga dengan pemanual, sehingga kita nggak tinggalkan cara lama. Kita masih pakai cara lama berdampingan sehingga aplikasi baru ini dapat diterapkan lagi kita di lapangan. Nah, oke lah, kalau memang tidak dipaksakan kepada anggota kita di bawah, mungkin bisa pelan-pelan kita berlakukan ya Pak ya. Tapi saya usul jangan kita meninggalkan cara lama. Jadi pelaporan tetap cara lama tetap berjalan, tapi nanti kita pelan-pelan merubah kebiasaan dengan menggunakan sistem Android tadi. Mungkin gitu Pak Dedi. Iya Bu, menurut saya gitu juga. Boleh nunggu Pak Yogi semua. Jadi dari yang kita dengarkan tadi Pak Rido dan Bu Yedi tadi sudah contoh negosiasi bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pendapat tadi, tapi ini negosiasi yang baik. Dan tentu ke depan kita menginginkan sistem yang lama dipertahankan dengan perubahan-perubahan dan tujuannya bisa lebih baik dengan modernisasi. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke persoalan tentang pengawasan. Bu Ibu ada yang mau disampaikan? Ini Pak, usul saya kita buat saja indikator sederhana seperti misalkan kita foto dulu sebelum dibersihkan dan foto sesudah dibersihkan. Nanti fotonya kita share ke grup WA masing-masing dari kita. Itu saja Pak, mungkin usul dari saya Pak. Bagus juga, kita juga nilai efektivitas dari jumlah keluhan masyarakat yang datang per minggu. Kalau turun berarti sistem kerja kita berhasil. Pak, kalau saya lihat di sini Pak ya, ini kan list evaluasi ceknya belum, apakah harian, apakah mingguan, ini kan belum jelas. Gimana kalau kita bikin list evaluasi itu per hari apa per minggu, supaya kita bisa kumpulkan setiap minggu atau per bulan ke Dinas Lingkungan Hidup agar berbasis data pengawasan ini. Saya setuju Pak, misalkan ada format yang jelas dan semua personil tahu cara kerjanya. Iya, mendengar dari masukan Bapak Ibu semuanya, tentu tadi dari Mas Bapak Rido, tentu kita perlu hal-hal teknologi tadi. Bagi ke depan
cara lama, Iya. data lama, tapi dengan moderasi yang lama. Kemudian untuk pengunjung itu kita mengedepankan QR code di setiap halaman tanaman. Nanti kita cari lokusnya di mana. Nah ini bisa kita laksanakan. Kalau berhasil nanti kita akan arahkan menyeluruh di hutan kota ini. Tapi kita nanti lokusnya beberapa titik saja. Siap. Ya, silakan mungkin ada masukan dari yang lain. Jadi Pak, nanti saya akan bantu buat surat edaran internal dan membuat sesi berikut seperti ini Pak, yang setiap pagi per tim agar semua staf paham sertifikasinya. Jadi kalau saya lihat diskusi kita seperti ini, saya merasa bangga dengan UPTD dan kota ini. Kita bisa mulai reformasi dari yang kecil ini menuju hal-hal yang lebih besar agar komunikasi yang sederhana ini dapat terus terjadi dan akan menjadi budaya kita supaya ada tujuan yang lebih terarah lagi. Iya Pak, tadi saya mohon maaf saya sempat ragu tadi Pak sama Pak Rido kan. Tapi setelah dengar penjelasan dari Pak Rido, sepertinya kami juga merasa didampingi dalam penggunaan pelaporan baru nanti Pak. Ya, ternyata memang teknologi ini bisa menjadi teman kita juga dalam memberikan laporan yang lebih update kepada pimpinan. Mungkin gitu Pak Rido. Ya, menurut saya Bu, membangun komunikasi itu sangat efektif dalam menyelesaikan masalah. Daripada sekedar memberi perintah, bagaimana kita mengajak dialog, mendengarkan pendapat orang, itu mungkin jauh lebih cepat bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan kita mencapai tujuan bersama. Baiklah Bapak Ibu, hasil rapat kita pada hari ini tentu ke depan kita akan bentuk tim kecil yang memastikan bahwa pengendalian pekerjaan yang berbasis pada komunikasi publik dan pengawasan dan manajemen mutu pelayanan itu bisa terlaksana dengan baik di hutan kota dengan tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa pengunjung senang datang ke hutan kota. Yang kedua adalah tata rapi, yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Staf bangga dengan pekerja dan jangan lupa bahagia dan jangan lupa bahagia. Apakah Bapak dan Ibu siap? Hutan kota menyala, kota Jambi bahagia. Peserta PKP tahun 2025 kelompok 3 Kota Jambi bahagia.